Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi di sini kelompok kami akan menyampaikan hasil diskusi kami terkait analisis cerpen Juru Masak karya Damhuri Muhammad dengan analisis kajian sosiologi sastra. Berikut anggota kelompok kami. Yang pertama ada Yediana dengan NIM 132, Amelia dengan NIM 134, Anissa Rahma dengan NIM 136, Mas Ajeng Tarisa dengan NIM 146, dan Nilu Hanun dengan NIM 147. Yang pertama di sini ada konteks sosial. Cerpen ini secara kuat mengangkat isu kesenjangan sosial berbasis kelas dan martabat sosial dalam masyarakat adat Minangkabau. Kesenjangan itu tampak jelas dalam hubungan antara keluarga atau masak dan mangkudun, yaitu tuan tanah. Profesi makaji yang hanya juru masak dipandang rendah oleh Mangkudun. Meskipun secara moral, Azriel digambarkan sebagai laki-laki taat dan bertanggung jawab, penolakan Mangkudun terhadap Azriel bukan didasarkan pada kualitas pribadi, melainkan pada status sosial dan asal-usul keluarga. Hal ini menunjukkan adanya stratifikasi sosial yang kuat dalam masyarakat tersebut. Baik, selanjutnya yaitu terkait terdapat isu patriarki dan kontrol orang tua terhadap pilihan jodoh anak perempuan. Nah, seorang rogani dalam menentukan pasangan yaitu Mangkudun sebagai ayah memiliki kuasa menentukan jodoh atas dasar martabat keluarga dengan mempertimbangkan sosial ekonomi. Nah, dalam hal ini selaras dengan konsep patriarki sebagai laki-laki yaitu Mangkudun seorang ayah memegang otoritas utama dalam keluarga dan keputusan yang penting. Selanjutnya, dalam cerpen Juru Masak juga mengangkat isu mobilitas sosial. Azriel yang semula dipandang rendah, kemudian berhasil menjadi pengusaha yang sukses di Jakarta. Dalam hal ini mencerminkan mobilitas sosial vertikal ke atas, namun keberhasilan ekonomi tersebut tidak otomatis menghapus luka simbolik akibat stigma kelas di masa lalu. Selanjutnya ada relasi karakter. Di dalam tokoh Juru Masak ini yang pertama ada karakter Mangkudu yang berada di posisi kelas atas lokal, tuan tanah, pemilik gadai sawah dan tombak. Mangkudu ini memiliki kekuasaan ekonomi dan simbolik. Ia juga punya pengaruh sosial dalam komunitas adat. Yang kedua ada karakter tokoh Mokaji yang berada dalam posisi kelas bawah secara ekonomi, tetapi memiliki kendali kultural yang tinggi dalam bidang kuliner tradisional. Ia dihormati secara fungsional karena keahliannya, tetapi tetap tidak memiliki prestise secara setara dengan tuan tanah. Ini menunjukkan bahwa penghargaan simbolik terhadap keahlian tradisional tidak selalu diikuti pengakuan kelas yang setara. Yang ketiga ada tokoh Azriel yang mewakili mobilitas sosial. Ia berpindah dari kota untuk perubahan kelas bawah desa ke kelas menengah atas melalui kerja keras. Namun dalam struktur sosial kampung, identitas sosial tetap melekat. Ini menunjukkan bahwa struktur sosial tradisional cenderung kaku dan berbasis genealogis, bukan semata ekonomi. Yang terakhir ada tokoh Renggogani yang menjadi figur yang terjebak dalam struktur tersebut. Ia berada dalam kelas atas, tetapi
Posisinya sebagai perempuan membuatnya tidak sepenuhnya terbatas menentukan pilihannya terhadap hidupnya sendiri. Relasi antara Renggeni dan Azriel menunjukkan konflik antara cinta personal dan norma sosial. Baik, selanjutnya yaitu latar utama dalam cerpen. Latar utama yaitu berada di Lareh Panjang, yaitu sebuah kampung yang kental dengan adat Minangkabau. Di sana terdapat kenduri besar, lalu penggunaan pusaka adat, penghulu, sistem perhelatan, serta tradisi merantau. Nah, latar ini bukan sekadar tempat fisik, tetapi juga mempresentasikan masyarakat tradisional yang menjunjung tinggi adat martabat keluarga dan reputasi sosial. Tradisi kenduri dan pentingnya juru masak menunjukkan bahwa makanan bukan sekadar konsumsi, tetapi juga simbol kehormatan sosial. Rasa gulai yang menjadi representasi harga diri keluarga. Ketika masakan hambar, martabat tuan rumah dipertaruhkan. Hal ini menunjukkan masyarakat yang sangat komunal dan sensitif terhadap penilaian sosial. Kemudian, tradisi merantau yang dilakukan Azriel juga mencerminkan ciri khas masyarakat Minangkabau. Dalam banyak kajian antropologi Minangkabau, merantau dipandang sebagai sarana mobilitas ekonomi dan pembuktian diri. Namun, cerpen ini memperlihatkan ironi yaitu keberhasilan di rantau tidak serta-merta mengubah struktur nilai tradisional di kampung. Dengan demikian, latar Lareh Panjang mencerminkan masyarakat agraris tradisional dengan stratifikasi berbasis tanah dan adat yang mulai bersentuhan dengan modernitas seperti profesi polisi, usaha rumah makan di Jakarta, tetapi tetap mempertahankan logika kehormatan dan status. Next. Jadi kesimpulan dari analisis kita mengenai cerpen Juru Masak secara keseluruhan, cerpen ini dapat dibaca sebagai refleksi sosial tentang kesenjangan kelas, patriarki, dan simbolisme martabat dalam masyarakat adat Minangkabau, sekaligus memperlihatkan dinamika mobilitas sosial dan ketegangan antara nilai tradisional dan perubahan sosial. Ini sesuai dengan pandangan sosiologi sastra bahwa karya sastra tidak berdiri sendiri, melainkan lahir dari merepresentasikan struktur sosial masyarakat. Baik, sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.